Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiliayal Emiza dengan NIM 20161123. Saya akan menyampaikan sebuah materi tentang gangguan berbahasa untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar psikolinguistik yang dibina oleh Ibu Dr. Andos Ermawati Arif MPD. Nah, di sini saya akan menjabarkan tentang gangguan berbahasa. Pengertiannya, gangguan berbahasa merupakan proses mengeluarkan pikiran dan perasaan dari otak secara lisan dalam bentuk kata atau kalimat. Proses tersebut bersifat kompleks karena mensyaratkan berfungsinya berbagai organ yang mempengaruhi mekanisme berbicara. Berpikir atau mengolah buah pikiran ke dalam bentuk kata-kata, serta modalitas mental yang terungkap saat berbicara dan juga ditentukan oleh faktor lingkungan. Untuk mencapai kemampuan berbahasa, perlu dipenuhi beberapa elemen sebagai berikut. Yang pertama, lengkapnya sistem panca indera. Yang kedua, lengkapnya sistem syaraf pusat. Yang ketiga, kemampuan mental yang cukup. Keempat, kestabilan emosi. Dan kelima, pejanan pada bahasa. Selanjutnya, menurut Fiel 2003, gangguan berbahasa perlu dipelajari dengan dua alasan mendasar sebagai berikut. Yang pertama, secara teoritis, yaitu dengan mempelajari penyimpangan pemolehan bahasa, baik dari penyandang dewasa ataupun anak-anak. Kita dapat mengetahui lebih banyak mengenai bagaimana kapasitas perkembangan pemolehan bahasa yang normal. Nah, selanjutnya yaitu ditinjau dari asalnya. Ditinjau dari asalnya ini ada beberapa poin. Yang pertama, gangguan berbahasa yang berkembang, dan yang kedua, gangguan berbahasa yang diperoleh. Selanjutnya, jenis dan penyebab gangguan berbahasa. Jenisnya yaitu 1. Gangguan bahasa secara biologis disebabkan oleh ketidaksempurnaan organ. Contohnya yaitu yang dialami oleh tunarungu, tunanetra, dan penyandang gangguan mekanisme berbicara. Yang kedua, gangguan berbahasa secara kognitif, yaitu ekspresi verbal yang terganggu bersumber atau disebabkan oleh pikiran yang terganggu. Contohnya, amnesia, pikun, dan depresif. Yang ketiga, gangguan berbahasa secara psikogenetik. Gangguan ini bersifat lebih ringan karena itu lebih tepat disebut sebagai variasi cara berbicara yang normal sebagai ungkapan dari gangguan mental. Modalitas mental ini terungkap dari nada, intonasi, intensitas suara, lafal, dan diksi. Ujaran yang berirama lancar atau tersendat-sendat juga mencerminkan sikap mental si pembicara. Contohnya, berbicara manja. Nah, sekarang kita tahu, berbicara manja merupakan gangguan mental. Yang kedua, berbicara kemayu. Ketiga, berbicara gagap. Yang keempat, berbicara latah. Selanjutnya, gangguan berbahasa secara linguistik. Nah, gangguan berbicara secara linguistik ini yang dimaksudnya adalah dengan gangguan berbahasa secara linguistik yaitu ketidakmampuan dalam pemolehan dan pemrosesan informasi linguistik. Kelainan ini dapat berimbas pada beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, masalah kefasihan berbicara. Yang kedua, masalah bahasa tulis atau biasa disebut dengan aleksia atau disleksia. Masalah ini dialami oleh penyandang aleksia. Aleksia lebih populer disebut dengan disleksia, merupakan gangguan berbahasa yang menyebabkan kesulitan membaca, menulis, atau mengelola informasi linguistik secara tertulis. Nah, disleksia atau aleksia terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, aleksia agrafia. Contohnya, yaitu penderita mengalami kesulitan melabel benda, tidak mampu membaca sehingga tidak mampu menulis apapun, serta sulit untuk menghitung. Yang kedua, yaitu aleksia murni tanpa agrafia.
Ini terjadi ketika hilangnya memori jangka pendek, terjadinya gangguan sensorik dan motorik. Selanjutnya jenis yang ketiga, yaitu alexia afasia. Alexia afasia yaitu contohnya ketika berbicara sering keliru dan tidak dapat dipahami orang lain, seperti ngawur kayak apa ya, kayak dia itu berbicara tapi tidak tahu apa yang dibicarakannya, sehingga orang yang mendengar tidak memahami apa yang dia maksud atau apa yang mau dia sampaikan kepada orang lain. Nah, sekian materi dari saya. Jika ada salah dan janggal, mohon dimaafkan karena saya rasa dalam pengucapan masih ada kesalahan dari diksi yang saya gunakan, seperti konjungsi dan pengulangan kata yang tidak pantas. Dan saya mohon maaf apabila kesalahan dan janggal itu ada yang menyinggung atau bagaimana. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.